устроена между ударами. Halo semua, selamat datang di alur cerita film After Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode kali ini Mimin mau ngebahas alur cerita film sniper paling fenomenal nih guys. Konon katanya film sniper ini adalah film terbaik yang pernah dibuat dalam sejarah film persniperan. Film ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang menceritakan seorang penembak jitu wanita asal Ukraina yang tergabung dalam pasukan Baret Merah Soviet. Penembak ini bernama Ludmila Pavlichenko yang tercatat telah menghabisi musuh sebanyak 209 orang dengan senjata SVT-40 dan Mosin Nagant M1891. Ya udah, tak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Semoga. Film dibuka dengan berlatar di tahun 1937, tepatnya di perguruan tinggi Kiev University. Terlihat beberapa calon mahasiswa baru yang nampak gembira karena nama mereka lolos masuk ke perguruan tinggi. Di antara mereka terdapat seorang gadis cantik yang bernama Ludmila. Ia nampak bangga karena namanya tercatat di nomor 1 dan masuk di Fakultas Sejarah. Keesokan paginya seperti layaknya remaja saat ini, sebelum kuliah resmi masuk, mereka berencana untuk mengunjungi tempat liburan untuk santai sejenak. Beberapa remaja mengatakan ingin mengunjungi bioskop untuk menonton film. Namun berbeda cerita dengan Ludmila, ia justru ingin mengunjungi latihan menembak karena menembak adalah hobi dari kecilnya. Akhirnya untuk menentukan pilihan, mereka pun beradu koin. Siapa yang menang maka opsi tersebut yang akan mereka kunjungi. Dan setelah diadu, rupanya opsi milik Ludmila yang menang dan mereka pun pergi ke lapangan tembak. Tak diduga setelah melakukan tembakan, Ludmila yang paling banyak mengenai sasaran dan mendapatkan poin tertinggi mengalahkan ketiga rekan laki-lakinya. Salah seorang teman Ludmila nampak kesal dan meminta instruktur untuk kembali mengecek papan sasaran. Sang instruktur lalu mengatakan jika tidak percaya silahkan lihat sendiri, dan memang benar hasil tembakan Ludmila yang paling on point. Scene kemudian maju di saat perkuliahan pertama dilaksanakan. Di sana dosen pengajar memanggil Ludmila dan memerintahkan untuk pergi ke ruangan rektor. Usut punya usut, di ruangan rektor sudah ada perwira tinggi Soviet yang saat itu tengah membaca biodata Ludmila. Terungkap jika Ludmila memiliki seorang ibu yang merupakan guru bahasa Inggris, sedangkan sang ayah adalah perwira di Satuan Polisi Rahasia Uni Soviet. Maksud dan tujuan Pak Perwira memanggil Ludmila adalah karena ia mendapatkan laporan dari instruktur tembak yang mengatakan jika Ludmila sangat berbakat dan berpotensi menjadi seorang sniper yang sangat mematikan. Ludmila mendapatkan tawaran untuk mengikuti pelatihan khusus sniper pasukan Baret Merah selama 6 bulan dan setelah itu boleh melanjutkan kuliahnya. Ludmila yang masih bingung tidak memutuskan untuk bersedia. Ia justru mengatakan apa resiko jika ia menolak tawaran tersebut. Sang perwira lalu mengatakan tidak ada konsekuensi apapun jika Ludmila menolak tawaran ini. Namun Ludmila sebaiknya memikirkan lagi karena untuk mendapatkan pelatihan khusus sniper Baret Merah tidak sembarang orang dan itu sangat terkhusus. Setelah meminta izin dengan kedua orang tuanya, akhirnya Ludmila memilih untuk mengambil tawaran tersebut. Ia dan calon sniper pasukan Baret Merah diberikan pelatihan yang sangat keras dan juga disiplin. Понимаете, отступаем! И несем огромные потери! Убита! Расхляшенная задница! Отличная мишень! Давай! Bahkan mereka tidak membeda-bedakan wanita dan pria. Semua dipukul rata dan mendapatkan pelatihan yang sama beratnya.
Pelatihan yang direncanakan akan usai 6 bulan ternyata belum juga selesai. Hal ini dikarenakan meletusnya perang yang tidak terduga dengan diawali serangan blok poros yang terjadi di awal bulan Juni 1941. Hal ini membuat perwira Soviet memutuskan untuk mempersingkat pelatihan dan peserta yang lulus akan dikirim di blok depan untuk mempertahankan kota Odessa. Ludmila yang menjadi salah satu lulusan terbaik pelatihan pasukan sniper ditugaskan bersama dengan Komandan Makarov. Ia merintahkan kepada Ludmila untuk menargetkan komandan musuh sebagai sasaran utama. Ia juga memberitahu jika tank musuh dapat dilumpuhkan dengan menembak kaca jendela sebanyak 3 kali. Hal itu akan membuat tangki bahan bakar tank bocor dan meledak. Baru saja para pasukan Soviet mempersiapkan senjata dan amunisinya. Secara mendadak sebuah serangan musuh tiba-tiba datang dengan sekelompok pesawat pengebom. Tak lama kemudian serangan musuh disusul dengan pasukan tank baja yang terus memberondong pasukan Soviet. Ludmila yang baru pertama kali turun di medan pertempuran mencoba melawan rasa takutnya. Ia merangkak menyusuri parit dan mencari senjata rekannya yang masih dapat digunakan. Setelah menemukan senjata, Ludmila memberanikan diri keluar dari persembunyian dan membidik kaca jendela tank musuh. Dengan dibantu oleh Kapten Makarov, akhirnya tank musuh dapat dilumpuhkan. Ludmila kemudian mencari target utamanya, yaitu komandan musuh. Di sana nampak Ludmila ragu untuk mengambil keputusan dalam menembak. Jelas saja hal ini dikarenakan ia belum pernah menembak sasaran hidup, apalagi yang ia tembak adalah seorang manusia. Namun ketika salah satu rekan di sampingnya tertembak, wajah Ludmila terkena cipratan darah. Hal ini membuat keberanian dalam dirinya kembali bangkit. Dan ia pun melesatkan satu tembakan yang membuat komandan musuh langsung tumbang. Tewasnya sang komandan membuat musuh mundur satu persatu. Dan di sana Ludmila yang kali pertama membunuh seseorang jelas membuatnya sangat shock. Kapten Makarov yang mengetahui psikis prajuritnya kemudian mendatangi Ludmila. Ia memberikan sebotol vodka untuk menenangkan rasa takutnya. Keberhasilan pasukan sniper dalam memukul mundur musuh sangat diapresiasi oleh perwira Soviet. Bahkan Panglima Perang Jenderal Petrov yang mengetahui Ludmila yang membunuh komandan musuh kemudian memberikan sebuah hadiah. Sebuah senjata semi otomatis diberikan kepada Ludmila atas apa yang telah ia lakukan. Dengan bangga Ludmila menerima hadiah tersebut dan mengatakan, di depan para pasukan Soviet Ludmila bersumpah untuk tidak memberikan belas kasihan kepada musuh dan ia akan menggunakan senjata tersebut untuk menghabisi banyak tentara fasis. Setelah menerima senjata barunya, Kapten Makarov kemudian menyuruh Ludmila untuk membongkarnya. Tujuannya adalah agar Ludmila mengetahui detail dari senjata yang ia pegang saat ini. Karena hal inilah membuat Ludmila bertambah kagum dengan Kapten Makarov. Apalagi Kapten Makarov sangat sayang kepada Ludmila dengan dibuktikan selalu memberikannya perhatian yang lebih dibanding dengan tentara lainnya. Tak lama berselang Ludmila dipanggil oleh seseorang. Rupanya dia adalah Masha, sahabat Ludmila yang memutuskan untuk bergabung ke satuan tentara Soviet. Scene kemudian berpindah di malam harinya, di mana Ludmila dan Kapten Makarov terlibat dalam sebuah percakapan. Di sana Ludmila mendengarkan kisah kehebatan Makarov yang saat itu bertugas di Finlandia. Makarov mengatakan jika saat itu ia masih di usia muda dan memiliki semangat tempur yang berapi-api. Ia bahkan mendekati barisan musuh seorang diri dan berhasil menumbangkan 3 pasukan yang mengoperasikan senjata mesin. Mendengar cerita tersebut membuat Ludmila semakin kagum dan kini ia semakin sayang kepada kaptennya sendiri. Scene kemudian menunjukkan keesokan harinya di mana pertempuran kembali pecah. Kapten Makarov nampak kebingungan setelah mencari kemana-mana dan tidak menemukan Ludmila di persembunyiannya. Salah seorang regu penembak mengatakan kepada Makarov jika Ludmila telah berpindah dan mendekat ke wilayah musuh seorang diri. Benar saja, rupanya Ludmila tengah seorang diri membidik 3 musuh sama seperti apa yang telah dilakukan oleh Makarov di Finlandia. Dan di sana Ludmila benar-benar meniru gaya Makarov dan berhasil menghabisi 3 musuh sekaligus dalam satu tembakan.
Makarov kemudian menyusul Ludmila dan menyuruhnya untuk kembali ke parit pertahanan. Ia mengancam Ludmila akan membawanya ke pengadilan militer jika ia mengulangi aksi konyolnya lagi. Sebenarnya nih guys, Makarov juga sayang kepada Ludmila. Oleh karena itu ia sangat khawatir jika Ludmila tewas dalam pertempuran. Di malam harinya salah satu pasukan Soviet menemui Kapten Makarov. Di sana Makarov diberi tugas untuk melakukan misi di tempat yang baru. Di saat yang sama Ludmila yang memiliki jiwa ABG tak lagi bisa menahan perasaannya. Ia secara terang-terangan mengungkapkan rasa sayangnya kepada Makarov. Kapten Makarov yang sebenarnya memiliki perasaan yang sama justru menolak perasaan tersebut. Ia mengatakan jika dalam perang ia berkomitmen untuk tidak jatuh cinta kepada wanita manapun. Scene kemudian berlanjut di keesokan harinya. Ludmila dan Makarov nampak sedang membuat parit pertahanan. Di sana Ludmila masih kesal karena cintanya ditolak oleh Makarov. Ia tak mau menerima kenyataan pahit jika harus berpisah di kala sayang-sayangnya. Mendengar jawaban tersebut, Ludmila yang kesal mengatakan jika Makarov adalah pengecut. Menurutnya rasa cinta seharusnya mengalahkan rasa takut akan kematian. Makarov kemudian meninggalkan Ludmila sendirian karena berdebat dengan wanita perihal perasaan tidak ada ujungnya. Namun sebuah hal yang tak disangka-sangka pun terjadi. Sebuah mortir membuat Makarov terpental, namun beruntungnya ia masih bisa selamat. Namun di sisi lain Ludmila yang tadi sedang menggali parit sendirian mengalami luka yang serius dan bahkan sebagian besar tubuhnya tertimbun oleh tanah. Di dalam tenda medis Ludmila ditangani oleh seorang dokter yang bernama Boris. Usut punya usut, Boris ini merupakan calon tunangan Ludmila. Mereka sudah dijodohkan oleh orang tua masing-masing dan akan melakukan pertunangan. Namun sayangnya nih guys, pertunangan tersebut harus gagal dikarenakan Ludmila memilih menjadi seorang tentara. Boris yang mengetahui kedekatan Kapten Makarov dengan Ludmila tentu membuatnya patah hati. Ia mengatakan kepada Makarov jika saja bukan karena Ludmila, ia tidak mau menjadi seorang dokter militer. Scene kemudian maju dan menunjukkan peristiwa evakuasi kota Sevastopol, sebuah pelabuhan di semenanjung Crimea, tengah dalam incaran pasukan Jerman. Di sana Ludmila dan pasukan yang terluka tengah berangkat dengan armada perangnya ke kota Sevastopol. Namun tak berselang lama, kapal-kapal mereka diserbu oleh pasukan udara Jerman. Beruntungnya bantuan tak berselang lama datang. Pasukan udara Soviet berhasil menumbangkan beberapa pesawat Jerman dan memukul mundur pesawat mereka. Dalam kondisi seperti itu, Ludmila tak boleh lagi pergi dalam perang. Ia dinonaktifkan oleh Boris karena dia adalah dokter militer, dan di sana Boris tak ingin wanita yang dicintai lebih dulu meninggalkannya. Namun Ludmila kala itu masih ngeyel dan tetap kekeh untuk pergi berperang. Singkat cerita, Ludmila telah sembuh dan kini berada di kota Sevastopol. Di sana Ludmila mendatangi Jenderal Ivan Movik dan meminta sang jenderal untuk mendatangani surat izin berperang. Namun sang jenderal menolak hal itu karena dokterlah yang berhak untuk menandatangani surat izin tersebut. Dengan terpaksa Ludmila kemudian menemui Boris. Di sana ia minta Boris menandatangani surat kesehatannya. Namun Boris yang tak ingin Ludmila kembali berperang menolaknya. Baginya kedatangannya ke sini untuk membawa kembali Ludmila dan melanjutkan hubungannya yang tertunda. Di saat yang sama Ludmila mendapatkan kabar jika pasukan di baris depan telah kembali dari medan pertempuran. Seorang utusan Kapten Makarov kemudian mendatangi Ludmila. Ia memberikan senjata milik Kapten Makarov dan itu artinya sang kapten telah tewas di medan pertempuran. Mendengar hal itu remuk sudahlah pengharapannya karena laki-laki yang sangat ia sayangi telah meninggal. Dan benar kata Kapten Makarov, jika kenyataan pahit adalah harus berpisah dengan orang yang sangat ia sayangi. Ludmila kemudian menemui Boris dengan raut muka yang masam. Ia dengan memaksa minta Boris untuk menandatangani surat kesehatannya. Boris yang sudah tidak memiliki alasan lain kemudian memberikan izin dengan catatan Ludmila harus berjanji tetap hidup dan mereka akan melangsungkan tunangan mereka yang sudah tertunda.
Setelah diberikan izin berperang, Ludmila kembali diterjunkan dalam sebuah misi pengintaian. Ia akan berpasangan dengan pengganti Makarov yang bernama Kapten Leonid. Keesokan harinya Ludmila dan Leonid menjalani misi untuk pertama kali. Mereka melihat salah satu musuh tengah memasang sebuah ranjau. Berbeda dengan misi sebelumnya, Ludmila yang sangat dendam kepada musuh tidak langsung menembak kepala targetnya, melainkan ia menembak kaki dan tangannya seakan-akan untuk memberikan siksaan kepada musuh sebelum ajal menjemputnya. Melihat hal itu, Leonid nampak kesal dengan Ludmila. Ia pun kemudian menembak kepala musuh untuk mengakhiri penderitaannya. Melihat tindakan Leonid, Ludmila nampak kesal. Ia mengatakan musuh tidak seharusnya menemui kematian dengan mudah karena mereka telah membunuh banyak rekan-rekannya. Leonid kemudian mengatakan jika perang tidak melulu dengan kematian dan balas dendam, masih ada hidup yang harus mereka perjuangkan dan mereka tidak boleh terlalu larut dalam kepedihan. Setelah tugas pertamanya berhasil, Leonid dan Ludmila kembali ditugaskan untuk menghabisi sniper musuh yang bersembunyi di perbukitan. Dan kembali lagi, Ludmila yang bersama Leonid berhasil menghabisi sniper musuh dengan mudah. Medan bersalju dan misi berhari-hari dalam pengintaian dilalui oleh Ludmila dan Leonid dengan keberhasilan. Bahkan mereka juga berhasil menyergap musuh yang saat itu berjumlah 8 orang. Singkat cerita, pasukan Jerman dipukul mundur dari kota Sevastopol. Para pasukan merah merayakan keberhasilan tersebut dengan sebuah pesta. Nampak juga di sana Boris yang ikut hadir dan berbincang dengan Leonid. Boris mengatakan jika orang yang sekarang berpartner dengan Leonid adalah calon tunangannya. Boris berpesan agar jangan mendekati Ludmila atau bahkan menyukainya. Di saat yang sama, Ludmila nampak berseteru dengan salah seorang tentara merah. Di sana Leonid dengan gagah perkasa membela Ludmila dan memukul prajurit tersebut. Nampaknya nih guys, apa yang menjadi kekhawatiran Boris benar-benar terjadi. Leonid telah menyukai Ludmila dan bahkan ia mencium Ludmila di depan para pasukan merah. Dan ternyata Ludmila dan Leonid telah menjalin sebuah hubungan. Hal ini dikarenakan kedekatan mereka dalam bertugas, sering bersama melindungi satu sama lain. Dan karena Leonid lah Ludmila dapat move on dari Kapten Makarov. Scene kembali menunjukkan Leonid dan Ludmila yang saat itu tengah pulang dalam sebuah misi. Mereka berjalan dan melewati sebuah kawasan yang nampaknya aman-aman saja. Namun ternyata kawasan tersebut adalah ladang ranjau nih guys. Dan di sana Leonid tak sengaja menginjak pemicu ranjau yang membuat ledakan di mana-mana. Leonid melindungi efek ledakan dengan badannya sendiri. Namun karena hal itulah punggungnya hancur dan Ludmila mati-matian membawa Leonid kembali ke kamp pasukan Soviet. Setelah mendapatkan pertolongan medis dari pasukan Soviet, Leonid yang sudah kehilangan banyak darah tak bisa ditolong lagi. Di sana Ludmila yang histeris harus menerima kenyataan pahit untuk kedua kalinya, di mana ia kehilangan orang yang sangat ia cintai. Ketika sudah siuman, Ludmila tersadar jika saat ini Boris telah merawatnya. Di sana Boris menyesal telah memberikan izin kepada Ludmila untuk kembali berperang. Oleh sebab itu kali ini Boris tidak akan memberikan kesempatan lagi dan Ludmila resmi dinonaktifkan. Di saat yang sama perwira tentara merah rupanya tengah menjenguk Ludmila. Ia mengatakan jika Ludmila tidak boleh diberhentikan. Ia adalah salah satu kekuatan pasukan merah dan seorang sniper yang paling mematikan saat ini yang mereka miliki. Dan mau tak mau, suka tak suka, Ludmila kembali diaktifkan menjadi pasukan merah dan kembali dibebankan misi yang begitu berat. Bagaimana tidak, Ludmila yang saat ini tidak memiliki partner lagi diberikan perintah untuk menghabisi sniper Jerman yang konon katanya dia adalah yang terbaik dari sniper yang pernah Ludmila habisi.
Beberapa hari telah dilalui oleh Ludmila dengan bersembunyi dan berkamuflase di antara bebatuan. Ia mengamati pergerakan musuh tanpa sedikit pun takut dengan sergapan tentara Jerman. Ludmila yang sendirian kemudian sudah tak sabar lagi dan memancing musuh dengan menampakkan dirinya. Secara langsung musuh yang mengetahui pergerakan Ludmila langsung membidiknya. Ludmila yang tak kalah cepat juga bersiap dengan tembakannya. Dan di sana dua sniper terbaik dari masing-masing kubu ini pun saling beradu tembakan. Ludmila terkena tembakan di dada bagian kirinya, sedangkan musuh dapat ditumbangkan oleh Ludmila dengan tembakan headshot. Dan di sini kita dapat melihat jika Ludmila adalah sniper yang paling mematikan di zamannya. Scene lalu menunjukkan Boris yang saat itu tengah menghadap Mayor Jenderal Petrov dan meminta untuk segera menonaktifkan Ludmila. Ia mengatakan jika Ludmila sudah 4 kali terluka dan ia sudah tidak layak diterjunkan di medan pertempuran. Jenderal kemudian menolak permintaan Boris dengan alasan jika Ludmila adalah sniper terbaik yang dapat diandalkan oleh tentara merah. Mereka akan menonaktifkan Ludmila jika saja ia gugur dalam medan pertempuran. Mendengar hal itu, Boris sangat marah dan mengancam kepada Jenderal Petrov jika dirinya akan membawa kasus ini ke meja hijau dengan tuntutan kejahatan perang oleh perwira pasukan merah. Mendengar hal itu, sang jenderal nampak ketar-ketir. Ia pun dengan terpaksa menerima permintaan Boris dan dengan itulah Ludmila resmi dinonaktifkan sebagai pasukan merah. Dengan usaha tersebut akhirnya Boris dapat membawa Ludmila pulang. Namun karena banyaknya pengungsi membuat Ludmila dan Boris tidak kebagian tempat. Boris menyarankan Ludmila untuk terlebih dahulu pergi menggunakan tiketnya, sedangkan ia akan menunggu perahu yang lain. Я приеду следующим теплоходом. Singkat cerita, kota Sevastopol yang mati-matian dipertahankan selama 260 hari akhirnya jatuh di tangan musuh. Tak jelas nasib Boris dan para penduduk yang berjumlah 80.000 jiwa. Ada yang mengatakan mereka dibunuh dan tertangkap oleh Jerman lalu dijatuhi hukuman mati. Namun secara tidak langsung Boris telah menyelamatkan Ludmila, orang yang sangat ia sayangi. Scene kemudian berlanjut di 1 tahun kemudian, tepat di Gedung Putih, ibu negara tengah melakukan pertemuan dengan delegasi mahasiswa bekas prajurit pasukan merah. Di sana ibu negara sangat kagum setelah mendengar penjelasan Ludmila. Bagaimana tidak, ia mengatakan dengan sebenar-benarnya jika ia telah menghabisi sebanyak 309 tentara musuh dengan menggunakan senjata sniper. Dan dari sinilah ibu negara sangat simpatis kepada Ludmila dan mereka menjalin hubungan pertemanan. Di sebuah momen saat ibu negara mengajak Ludmila pergi ke rumahnya dan mereka tengah memasak makanan. Namun secara tak sengaja ibu negara menjatuhkan sebuah penggorengan dan membuat Ludmila menjadi sangat shock. Ia sangat ketakutan saat mendengar suara benda yang terjatuh karena ia teringat dengan bom-bom yang pernah ia dengar di medan pertempuran. Di sana ibu negara mencoba menjalin hubungan layaknya ibu dan anak dan Ludmila merasa tersentuh setelah ditenangkan oleh ibu negara. Singkat cerita, di sebuah pertemuan delegasi mahasiswa prajurit pasukan merah di Chicago, Amerika, Ludmila ditunjuk sebagai perwakilan dan akan menyuarakan pidatonya. Sebenarnya Ludmila telah diberikan teks oleh Partai Komunis Soviet untuk materi pidatonya. Namun ia milih tidak membacanya dan mengatakan apa yang sebenar-benarnya telah terjadi di medan pertempuran. Ludmila mengatakan jika usianya yang saat ini baru 25 tahun, ia telah membunuh 309 jiwa tentara musuh. Ia mengalami banyak pertempuran dan harus melawan rasa takutnya dari kematian. Ludmila mengatakan jika kalian telah lama bersembunyi di balik punggungku dan kalian telah membebankan rasa takut ini kepada seorang wanita. Mendengar hal itu, para delegasi sangat dibuat kagum sekaligus miris oleh Ludmila. Ia mendapatkan tepuk tangan atas jasa yang telah ia lakukan dan dianugerahi sebagai guru besar di pelatihan sniper. Dan singkat cerita, setelah perang berakhir, Ludmila kembali melanjutkan kuliahnya dan ia dianugerahi sebagai pahlawan tentara merah. Scene kemudian berlanjut di 17 tahun kemudian, kita akan diperlihatkan Eleanor yang sudah menjadi mantan ibu negara. Dan saat itu ia berkesempatan berkunjung di kota Moskow. Pengawal pribadinya mengatakan jika ibu Eleanor mendapatkan undangan dari Perdana Menteri Rusia. Namun Eleanor mengatakan jika kedatangannya ke Moskow bukan atas kepentingan negara. Eleanor mengesampingkan undangan dari Perdana Menteri Rusia dan memilih untuk bertemu dengan sahabatnya yaitu Ludmila. Dan di akhir cerita kita dapat melihat
terlihat jika Eleanor menemui Ludmilla yang saat itu bersama dengan putranya. Ludmilla mengenakan baju kehormatan dengan lencana bintang yang dianugerahkan sebagai pahlawan tentara merah. Mereka tampak sedang menikmati sebuah pertunjukan teater dan akhirnya film ini pun selesai. Oke, segitu aja guys alur cerita pada episode kali ini. Semoga kalian suka dan dapat mengisi waktu kegabutan kalian. Saya Najwa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.